Jika Tuhan menjadi sumber, jika ada orang yang ingin menutup jalan Anda dengan segala cara, jika Tuhan adalah sumber Anda jangan pernah takut. Karena 1000 jalan tertutup, masih ada jalan daripada Tuhan yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan. Dan firman Allah berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, aku yang membuka pintu. No one. Tidak ada satu orang pun, siapapun dia yang berkuasa yang dapat menutup jalan. Sebab itu bagaimana caranya? Akar kita harus sampai kepada sumbernya, sehingga engkau akan mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dan tidak akan pernah kehabisan tenaga. Ketika kita mau habis tenaga karena musim kemarau, karena angin yang kencang, ketika pohon itu sedang tinggi-tingginya, saudara, tapi kemudian akar kita semakin dalam, semakin tinggi pohon, semakin akar kita ke dalam, dan kita mendapatkan sumber yang membuat daun tetap hijau, kokoh batangnya, semuanya tetap, pohon itu menjadi tetap kuat sekalipun diterpa oleh badai. Cerita terakhir, sebelum ke ini, saya itu memberi retret dengan anak-anak SD, senang. Anak SD selalu saya tanya, siapa yang Muslim? Saya Romo. Siapa yang Buddha? Saya Romo. Siapa yang Kristen? Saya. 70% sekolah Katolik itu Kristen, anak-anak Kristen. Orang Katolik susah sekolah di Katolik, kecuali di PL, murah. Tidak di Susteran Bandung. Bruder setuju. Lalu saya tanya, nak, namanya anak SD itu kalau tanya langsung begini, nak, kenapa kita disebut Kristen? Protestan, Pentakosta, HKBP, Betani, Katolik, kenapa disebut Kristen? Wah, namanya anak-anak langsung, saya Romo. Karena begitu banyak anak. Saya lihat ada satu anak, kelihatan dari wajahnya bodoh. Kan bodoh pintar kelihatan dari wajah. Beda kan kalau yang pintar? Maksudnya mau? Kok cuman gini? Simpulkan sendiri. Lalu saya lihat ada satu anak bodoh, saya tanya, tunjuk, ya kamu. Romo saya, ya. Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai semua teman-temannya, kamu memalukan. Gitu. Lalu dia tanya, memangnya saya salah Romo? Enggak, kamu nggak salah, cuma ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu akhirnya ada seorang anak, dia berkata, saya saja Romo. Ya baik, lalu dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya Romo, amin. Lalu saya tanya, kamu seperti pendeta nak? Lalu yang, memang saya anaknya pendeta Romo. Dan yang bodoh tadi anak prodiakon. Di Bandung. Lalu saya tanya kepada anak-anak SD. Anak SD kan spontan, apalagi SD Jakarta. Ngomong dulu baru mikir. Saya tanya, nak, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Anak-anak 120 itu langsung ngomong, Romo, kalau namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh benar, kata saya. Lalu saya tanya, benar, kata saya. Kalau begitu kita Kristen, supir kita siapa? Yesus. Bagus. Saya ngomong, Yesus kiri kita mana? Kiri Romo. Yesus kanan? Kanan Romo. Keren. Yesus lurus? Ya kita juga harus lurus Romo, setia. Wah bagus banget. Yesus kiri kita kiri. Yesus kanan kita kanan. Yesus lurus kita lurus. Lalu saya tuh pegang salib. Saya angkat salib. Kalau Yesus disalib. Itu semua anak langsung diem. Sampai saya teriak. Woi, kalau Yesus disalib. Lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan. Karena cuma dia sendiri yang ngomong, saya udah khawatir mau ngomong apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan, ya udah saya, ya sudah, jawab. Saya Romo, ya. Kalau Yesus salib Romo, ya biarin aja dia sendirian. Ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu. Tapi maaf, setelah anak itu pergi, saya berkata, kita seperti itu. Kita seperti itu. Kita mau enaknya, kita mau mulianya, kita mau diberkati, tapi sulit berkorban. Ada satu penyembahan yang malaikat tidak boleh nyanyi. Malaikat tidak boleh ikut nyanyi dengan kamu.
Kamu mesti tangkap ini. Malaikat tidak boleh ikut menyanyi dengan kamu, walaupun mereka makhluk kudus. Kenapa? Malaikat tidak ditebus, kamu ditebus. Malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa, kamu panggil dia Bapa. Malaikat jatuh, buang. Kamu jatuh, Tuhan cari. Tuhan menangis, Tuhan tebus. Jadi waktu bumi menyembah, waktu gereja menyembah Tuhan, malaikat dilarang ikut. Penyembahan itu namanya redeem. Yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi membuat kita sehat kalau senang, termasuk awet muda. Dan tidak tahu awet tua juga ya. Nah ini ada 2 ruko jejer. Yang satu dipakai oleh Singse untuk pengobatan. Sebelahnya rukonya dipakai oleh dukun juga untuk pengobatan alternatif. Ternyata semua datang ke dukunnya karena bayar sesukanya. Singsenya sepi. Akhirnya singsenya bikin spanduk, ditulis apa? Berobat di tempat ini, kalau tidak sembuh, uang kembali 30 kali lipat. Wah, mulai tanya, ini pasien-pasiennya dukun ya, berapa sekali berobat? 100.000. Loh kalau tidak sembuh, balik 3 juta. Iya. Wah, akhirnya semua pasiennya dukun pindah ke Singse. Wah, marah dukunnya. Katanya dukunnya, wis, mulai sekarang saya tidak mau kerja. Saya akan mikir terus tiap hari, supaya tidak sembuh, saya dapat 3 juta. Nah, datanglah besok ke Singse ya. Halo Singse, katanya. Saya sakit, katanya Singsenya. Sakit apa? Ini loh, lidah saya tidak bisa rasa, mati rasa. Terus Singsenya manggil asistennya ya, namanya Melan. Melan, ambil obat nomor 7. Ya, bunder hitam kayak permen. Dikasihkanlah sama Singsenya ke dukun ini. Dimut, ayo dikunyah sampai habis. Dikunyah, kunyah, sudah mau habis. Dukunnya bilang gini, loh Singse, ini kok rasanya tai kucing. Ya, loh memang itu tai kucing yang saya bulat-bulat begini ya. Berarti kamu sembuh. Nah, batal dapat 3 juta ya. Waduh, dukunnya marah pulang. Besok saya akan buat lagi untuk ngakali. Singsenya datang lagi. Singse, ayo ini saya lupa ingatan, tolong sembuhkan. Oh pasti sembuh, katanya Singsenya. Panggil lagi, Melan, kasih obat nomor 7. Langsung katanya dukunnya, loh itu kan tai kucing. Loh berarti kamu ingat, sembuh kamu. Oh, batal lagi 3 juta ya. Wah, dukunnya tambah marah. Besok saya akan buat lagi untuk ngakali. Singse datang lagi. Singse, mata saya tidak bisa lihat. Tolong apa? Oh, sembuhkan, katanya Singse. Wah, kalau ini saya tidak bisa. Kamu harus ke dokter mata. Ya, ini saya kasih uang 1 juta, 10 lembar, 100 ribuan. Ayo dihitung. Begitu dipegang, loh, ini kan uang 1000-an. Oh, berarti matanya kamu kelihatan ya. Batal lagi. Singse diakali ya. Lah ini, saudara, jangan punya akal niatan yang jahat, yang jelek. Ayo punyalah hati yang tulus. Saya percaya di masa-masa ini justru Tuhan lagi ngajarin kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tuhan itu membuktikan bahwa bukan kuat dan gagah kita, tapi sungguh-sungguh karena rohnya. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kita mungkin akan menghadapi tahun yang tidak mudah, tetapi saya percaya firman Tuhan berjanji, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, akan tetap tumbuh. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti selalu mencari Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tanda orang yang rendah hati
dia butuh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan kekuatannya dalam segala hal, dalam apapun, baik dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi kebutuhan, dalam merenungkan firman. Saya selalu diam dan bilang, Tuhan tolong saya, please speak to me Lord. Berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Silakan dibagikan link tautan ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang akan menerima kesembuhannya sebentar lagi. Praise God, haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan tetapi kita percaya. Iman itu adalah pemberian daripada Yesus Kristus. Iman, faith, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Di dalam Bible mencatat Efesus pasal 2, 8-9, oleh iman kamu diselamatkan. Itu adalah pemberian dari Tuhan dan bukan oleh karena hasil usahamu. Praise God, haleluya. Ini poin penting sebagai landasan. Anda perlu dengarkan baik-baik saudara-saudara sekalian. Iman adalah mujizat. Faith is miracle. Praise God, haleluya. Di dalam Bible mencatat Matius 10 ayat yang ke-8, saudara sekalian, kamu telah menerima kuasa, maka sembuhkanlah orang-orang sakit, usirlah roh-roh jahat, tahirkanlah orang-orang kusta, dan bangkitkan setiap orang-orang lemah. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya saudara harus mengerti bahwa pelayanan saya adalah pelayanan cuma-cuma. Saya tidak meminta uang atau apapun upah dari Anda, sebab saya menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhanku yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menyembuhkanku. Itu diberikan kepadaku kuasanya, kesembuhannya, otoritasnya dengan cuma-cuma. Praise God, haleluya. Maka saya juga melayani program ini, saudaraku. Ada begitu banyak orang-orang menerima kesembuhannya. Pelayanan saya adalah pelayanan cuma-cuma, tidak meminta upah apapun, karena upahku adalah ketika bisa memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada setiap insan. Praise God, haleluya, haleluya. Aku sudah menerima kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Maka sebentar lagi saudara sekalian, saudara-saudara yang sakit, saya akan berdoa untuk kesembuhan Anda. Glory to God, haleluya. Now time for healing. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kau berada, mari tetap lihat ke layar kaca Anda. Saya meminta saudara angkatlah tanganmu sekarang. Angkatlah tanganmu sekarang. Glory to God. Orang-orang yang dalam kesakitan saat ini, orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini, mereka yang sedang mengalami sakit jantung, dada, stroke, praise God, haleluya, rematik, asam urat, oh praise God, haleluya, Parkinson, gula darah, diabetes, praise God, haleluya. Mereka yang sedang mengalami gagal jantung, penyempitan pembuluh darah, praise God, haleluya, asam urat, kolesterol, gangguan, bahkan mereka yang sedang ditenung, disantet oleh roh-roh guna-guna, kuasa kegelapan, praise God, haleluya. Oh glory to God. Mereka yang mengalami kram-kram pada jari, lutut, mereka mengalami sakit pinggang, tulang belakang penyempitan, dan semua yang sedang melihat layar kaca ini dan ada masalah pada kesehatanmu,
saya tidak tunggu lebih lama lagi. Saudara-saudara sekalian, di tempat di mana saya berada, kuasa Tuhan, kesembuhan, roh kesembuhan sudah mengalir dengan luar biasa. Maka saat ini saya tidak berlama-lama. Saya minta saudara yang sakit, semua saudara-saudara, taruh tangan Anda di layar kaca di mana siaran langsung ini sedang berlangsung. Doa ini akan bersifat untuk selama-lamanya. Ketika Anda memutar video siaran langsung ini, kapanpun juga, selama langit bumi masih ada, doa in Jesus name, maka semua yang menaruh tangannya di layar kaca saat saya menaikkan doa, semua Anda akan disembuhkan. Are you ready? Di segala situasi, sekalipun Anda mendengarkan ini di kesempatan pagi, siang, sore, malam, doa ini berkuasa menembus ruang dan waktu. Maka sekarang saudaraku, hai engkau yang sakit, angkatlah tanganmu dan sekarang taruhlah tanganmu di layar kaca ini. Sudah? Praise God. Waktu engkau taruh tanganmu di layar kaca di mana engkau melihat secara langsung ini, engkau merasakan kuasa Tuhan sedang berhembus, mengalir atas seluruh tanganmu, masuk dalam jiwamu, merasuk dalam jiwamu, hembusan kuasa Roh Kudus. 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 Anda merasakan kuasa itu seperti aliran listrik. Hembusan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang merasakan, Anda bisa menarik nafas panjang dari mulut Anda seperti ini. Tarik dengan panjang. Saya sudah menghembuskan kuasa Roh Kudus dari Yesus Kristus. Tarik dengan panjang. Hembusan kuasa Roh Kudus. 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 Tarik nafas yang panjang. Ada kuasa, ada hembusan kuasa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Now time for healing. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Jesus. Jesus. Lihat kamera, rasakan kuasa Tuhan. Jesus. Heal. Semua penyakit sembuh. Semua kelemahan pergi. Semua gangguan-gangguan membuat tubuhmu lemah dipulihkan. Sekarang juga selesai. Setiap pemirsa yang menaruh tangannya di layar kaca, engkau disembuhkan. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir sekarang. Jesus heal you. Jesus heal you. Terima. Praise God forevermore. Anda sedang disembuhkan. Anda sudah disembuhkan. Dan saya merasakan kuasa kesembuhan sedang mengalir kepada banyak orang. Glory to God. Glory to God. Senang sekali saya bisa melayani ratusan orang dan terus akan bertambah. Mohon maaf, saya tidak bisa untuk membaca satu persatu pesan-pesan, namun saya sudah doakan tadi secara global. Anda bisa kirimkan kesaksian Anda, atau butuh konseling atau doa offline lebih detail nama Anda, silakan masuk ke link-link yang sudah kami siapkan. Saya sangat bersuka cita dan merasa menerima sebuah kehormatan dapat menjadi pendoa bagi seluruh pemirsa. Dan saya bersuka cita karena Yesus Kristus tetap sama, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan saat ini banyak Anda sudah disembuhkan. Praise God. Haleluya. Glory, 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 glory to God. Haleluya.
Senang sekali akhir kata saya Pastor Andy Simon dari Kota Balikpapan, calon ibu kota Kalimantan Timur, mengucapkan sola fide, hiduplah oleh iman. Yesua HaMashiach bless you all. Bye, see you more. God bless you. Amen.